Malam pemirsa, kembali lagi dengan saya Ria Maglorsianipar dalam acara Umay TV yang membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini membahas tentang laboratorium SMA 27 Jakarta yang terbengkalai. Tidak banyak warga sekolah yang mengetahui keberadaannya maupun kondisinya. Dengan itu, terdapat reporter kami yang sudah berada di SMA Negeri 27 Jakarta untuk menanyakan kepada narasumber terkait informasi maupun pendapatnya terhadap laboratorium yang terbengkalai tersebut. Kepada Zulfani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang buat yang menonton video kali ini. Nah, kali ini saya bersama narasumber saya. Kalian penasaran nggak sama narasumber saya kali ini siapa? Nah, mungkin kakaknya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, jadi selamat pagi dan selamat siang bagi yang menonton video ini. Pertama-tama saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Albert Samuel Naptupulu dari kelas 12-1. Oke, kakak tahu gak sih di sini tuh ada beberapa lab yang dipakai dan tidak terpakai? Kalau untuk lab yang dipakai, saya tahu yaitu ada lab kimia, biologi, dan juga fisika. Lalu untuk lab-lab yang kurang kepakai atau kurang dipakai, itu tuh yang saya tahu hanya ada dua, yaitu lab sosiologi serta lab PKWU. Nah, menurut kakak sendiri nih, kenapa sih lab-lab itu tuh nggak pernah dipakai? Saya akan jawab pertanyaannya. Saya sebagai seorang anak IPA, untuk lab sosiologi saya nggak bisa ngejawab pertanyaannya. Dikarenakan saya adalah anak IPA, jadi saya kurang tahu gimana alasan atau latar belakang kenapa lab sosiologi itu nggak dipakai. Lalu untuk lab PKWI sendiri, karena saya dapat mata pelajaran jurusannya itu PKWU. Nah, waktu itu pernah dijelasin sama Bu Haresa, katanya dulu itu mata pelajaran PKWU itu nggak sekeras atau nggak seketat sekarang, di mana mata pelajaran PKWU sendiri tuh di angkatan saya itu hampir semua kelas itu ada, sehingga pada sebelumnya, sebelum kurikulum merdeka, mata pelajaran PKWU itu tuh kurang ditekankan. Nah, pada saat di kurikulum merdeka, mata pelajaran PKWU itu mulai ditekankan, dan sehingga saya mengetahui dari tanggapan Bu Hareza bahwa di sekolah kita ini ada lab PKWU, tapi sayangnya nggak bisa dipakai. Oke, menurut kakak lebih baik lab itu tetap jadi lab atau bakal diganti jadi ruangan lain yang mungkin bisa lebih kepakai lagi? Saya akan menjawab pertama-tama lab PKWU. Untuk lab PKWU sendiri bisa dipakai kembali sebagai lab untuk mata pelajaran PKWU. Yang seperti yang kita tahu sendiri, saya angkatan yang menekankan PKWU, dan juga mungkin kalian itu ada mata pelajaran PKWU gak? Yeah. Ada. Nah, mungkin juga anak kelas 10 yang akan meranjak ke anak kelas 11 juga akan mendapatkan mata pelajaran PKWU. Sehingga saya berharap lab PKWU itu bisa dipakai kembali untuk mata pelajaran PKWU. Lalu untuk lab sosiologi sendiri, seperti yang saya nyatakan pada pertanyaan yang sudah disampaikan, saya nggak tahu sebagai anak IPA. Jadi saya mungkin kasih pendapat atau harapan lah kedepannya lab itu, bagi saya mendingan itu diganti aja sebagai lab yang lebih bukan sebagai sebuah lab tapi sebagai ruangan yang lain, seperti mungkin ruangan radio, seperti podcast di mana seperti yang kita tahu sudah banyak youtuber ataupun kanal YouTube di sosial media, dan juga salah satunya YouTube dan juga Instagram, yang dimana format konten media mereka itu adalah podcast. Jadi mungkin juga sebagai pandangan saya sebagai seorang anak IPA, mungkin lab sosiologi itu bisa dipakai kembali, tidak sebagai mata pelajaran sosiologi, akan tapi diubah menjadi sesuatu yang lebih bagus ataupun berguna nanti di kedepannya. Selanjutnya saya sudah bersama narasumber kedua saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan lebih dalam lagi nih di narasumber kedua saya, karena mungkin di narasumber sebelumnya kita masih belum terungkap kenapa lab sosiologi ini tidak terpakai. Mungkin bagi kalian sebagian udah tahu nih narasumber kita yang kedua ini siapa. Bagi yang belum tahu, ayo kita kenalan dulu ya. Bapak boleh kenalin diri terlebih dahulu? Oh ya, baik. Nama saya Sofyan. Saya guru sosiologi di SMA 27. Oke, Bapak tadi kita sudah mewawancarai Kak Albert yang kita tahu dia dari jurusan IPA. Jadi mungkin dia nggak tahu kenapa, mungkin dia kurang spesifik ngejelasin kenapa tuh lab sosiologi kurang pakai. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai guru sosiologi, kenapa sih lab sosiologi itu sendiri nggak kepake? Oke, baik. Yang pertama, ada hal yang mungkin saya juga baru tahu sebetulnya gitu ya, kalau lab yang dimaksud itu adalah lab sosiologi, karena yang saya pahami itu
adalah lab IPS terpadu ya. Tetapi selama ini memang saya sendiri belum pernah ya menggunakan lab itu dikarenakan memang kondisinya yang berantakan gitu ya. Tapi saya pikir lab itu memang harus dioptimalkan dan mudah-mudahan ya kami bersama dengan teman-teman guru, apakah guru sosiologi, juga guru-guru IPS yang lain seperti guru geografi, guru sejarah, guru ekonomi, mudah-mudahan bisa memfungsikan kembali lab itu gitu ya. Karena memang kemanfaatan dari lab itu sebenarnya luar biasa ya. Dan mungkin orang-orang juga ada yang belum terlalu kalau di lab IPA mungkin orang sering dengar gitu kan, biasanya terkait dengan meneliti dan sebagainya. Tapi kalau di lab IPS atau mungkin lab sosiologi jarang orang mendengar itu ya. Dan sebenarnya tentunya itu sangat diperlukan. Gitu. Ya itu sih gambaran saya terkait dengan sebenarnya lab IPS atau lab sosiologi itu kenapa belum artinya belum difungsikan. Dan sudah terjadi pembicaraan antara saya dengan beberapa guru IPS yang lain, contoh dengan Budiana, guru geografi, juga dengan Pak Iwan, guru sejarah, ya terkait dengan lab itu. Cuma memang kita masih belum menentukan langkah apa yang harus kita ambil untuk supaya lab ini bisa berfungsi kembali. Karena tentunya kalau mau difungsikan, pasti kan kita ingin setiap siswa yang mau belajar itu mereka harus nyaman gitu ya, harus nyaman ketika berada di lab itu ya. Sehingga nantinya tentunya harus ada sarana prasarana yang perlu entah ditambahkan atau ya, diperbaiki jika memang ada yang rusak dan sebagainya. Nah, menurut Bapak sendiri, proyek apa sih yang Bapak bakal lakuin nanti ketika lab itu sudah bisa difungsikan kembali? Oke. Yang pertama tentunya saya akan memfungsikan lab itu menjadi lebih lebih hidup gitu ya. Artinya pembelajaran terkait dengan sosiologi itu akan bisa kita manfaatkan secara optimal gitu ya. Saya sendiri sudah ada beberapa rencana terkait dengan bagaimana bisa membuat lab sosiologi itu menjadi sebuah tempat di mana kita bisa melakukan, misalnya ya, satu terkait dengan masalah penelitian sosial, gitu kan? Karena banyak sekali tentunya masalah-masalah sosial yang terjadi yang sebenarnya itu bisa dilakukan atau diteliti oleh anak-anak SMA. Nah, apakah misalnya masalah bullying, kemudian masalah misalnya kekerasan, sarkasme, kemudian masalah intoleransi dan sebagainya. Nah, itu kan bisa dijadikan sarana lab itu untuk kita bisa berdiskusi gitu ya secara khusus ya terkait bagaimana kita menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan sosial itu. Kemudian juga yang gak kalah penting sebenarnya sempat ada sebuah ide dari saya yang sempat itu tercetus sebetulnya ketika saya sedang mengajar dalam diskusi materi terkait penelitian sosial yang tadinya pingin saya publish gitu. Jadi saya mau bikin semacam diskusi terkait dengan penelitian sosial siswa. Itu rencananya diskusinya mau saya publish gitu. Artinya anak-anak nanti direkam di YouTube dan sebagainya. Tentunya bisa disaksikan tuh oleh sekolah-sekolah yang lain. Mereka boleh bertanya, mereka boleh berdebat terkait dengan masalah penelitian itu sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang objektif gitu ya. Nah, yang kedua dari hasil obrolan terkait itu juga kita pingin juga tuh ada yang namanya mungkin ya podcast sosiologi gitu. Kita pengen tuh. Jadi nanti
siswa-siswa bisa membahas tema-tema tertentu yang terkait dengan pembelajaran sosiologi. Nah, nanti tema itu akan dibawakan dalam podcast gitu, lebih santai, lebih menarik. Kita ngundang juga secara online gitu dari sekolah-sekolah lain, kita diskusi, kita membicarakan permasalahan-permasalahan terkait sosiologi gitu. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Oke guys, jadi kalian udah tahu kan kenapa sih lab sosiologi sama lab prakarya ini kurang digunakan? Ternyata banyak loh alasannya dan banyak juga alasan buat kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Baik, terima kasih kepada Zulfani atas informasinya. Dan terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk kami. Sekian dari saya, Ria Meguisi Dipar. Mohon maaf undur diri. Sampai jumpa.